Halo, berjumpa lagi dengan saya Bruder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi dengan tema menjadi pribadi yang menarik dan melayani. Saudara dan saudara sekalian, saya kira banyak orang, termasuk diri kita, ingin menjadi pribadi yang menarik dan melayani, sehingga kita bisa mempengaruhi banyak orang, tapi juga sekaligus dapat melayani mereka dengan sepenuh hati ketika kita mendapatkan amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Saudari dan saudara sekalian, hal pertama yang perlu kita perjuangkan, yang perlu kita latihkan setiap hari agar kita menjadi pribadi yang menarik, tentu saja kita perlu bertumbuh kembang menjadi pribadi yang dewasa dan matang, yang mampu mengelola pikiran, perasaan, sikap, dan tindakan kita agar berpengaruh positif, tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi juga terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk menarik orang lain, tentu sekali lagi kita harus menjadi pribadi yang menarik, dan itu kita bangun melalui pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, sikap, perilaku, dan tindakan kita kepada orang-orang lain. Kalau tindakan kita positif, kalau tindakan kita baik, kalau kita bertindak dan bersikap dengan benar, ya, tentu itu akan membangun atau menjadikan diri kita sebagai pribadi yang menarik. Lebih-lebih juga kalau kita bisa, ya, terbuka, jujur, bertanggung jawab, bersikap ramah dan sopan terhadap orang lain, ya. Dalam berelasi kita upayakan untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan konflik, yang menyebabkan orang lain sakit hati, ya. Dan juga kita upayakan sikap-sikap mau mendengarkan, penuh perhatian pada orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tersenyum kepada orang lain. Nah, itu hal-hal praktis, teknis yang dapat kita usahakan setiap hari agar kita semakin menjadi pribadi yang menarik. Karena praktek-praktek seperti itu bukan sekali praktek lalu selesai. Tidak, ya. Hal seperti itu harus kita ulang-ulang terus-menerus, harus kita usahakan berulang-ulang, berkelanjutan, sehingga menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu yang rutin yang dapat kita lakukan setiap hari. Yang kedua yang perlu kita usahakan agar kita menjadi pribadi yang menarik dan sekaligus melayani adalah berusaha untuk menyingkirkan hal-hal yang negatif, ya, yang ada di dalam diri kita, ya, yang ada di sekitar kita. Membuang pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif, prasangka-prasangka buruk, sikap iri hati, benci, ya, menutup diri, ya. Hal-hal yang menyebabkan kita memiliki aura yang negatif harus kita usahakan untuk kita hindari, harus kita usahakan untuk kita singkirkan, ya. Hal-hal ini penting, ya, karena seringkali lingkungan sekitar kita yang positif, situasi sekitar kita yang menyenangkan, yang membahagiakan, namun karena pikiran-pikiran negatif melingkupi diri kita, mewarnai diri kita, perasaan-perasaan negatif juga melingkupi diri kita, lalu menyebabkan aura di dalam diri kita dan juga di luar diri kita menjadi negatif, menjadi tidak nyaman bagi kita. Nah, oleh karena itu, agar kita menjadi pribadi yang menarik, juga kita usahakan kita menghilangkan atau mengurangi atau meminimalisir, ya, hal yang negatif di dalam diri kita. Utamanya adalah pikiran-pikiran kita, ya, perasaan-perasaan kita, dan aura negatif yang ada di dalam diri
Nah, yang ketiga adalah yang ini sebenarnya gampang kita lakukan, tetapi sering juga menjadi sesuatu yang tidak gampang kita lakukan, kita praktekkan, yaitu memperlakukan orang lain sebagai saudara dan saudari kita. Lebih-lebih kalau kita menjadi pimpinan, kalau kita dapat memperlakukan orang lain sebagai pribadi yang adalah saudara dan saudari kita, di luar fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing, tentu akan menyebabkan orang lain itu tertarik pada kepribadian kita, dan kita lalu menyebabkan mudah juga untuk melayani, karena yang kita melayani bukan orang lain tapi orang-orang yang kita perlakukan sebagai saudara dan saudari kita, seperti kita melayani juga orang tua kita, kakak adik kita, ya, relasi-relasi dalam keluarga kita, maka lalu juga akan menyebabkan suasana menjadi lebih positif, suasana akan menjadi lebih persaudaraan, kekeluargaan, di luar sekali lagi fungsi tanggung jawab masing-masing dalam satu organisasi atau dalam satu lembaga. Dan selanjutnya yang perlu kita usahakan dalam usaha kita untuk menjadi pribadi yang lebih menarik dan melayani adalah prinsip, kalau kita memelihara sebaik-baiknya, merawat sebaik-baiknya apa yang kita miliki, maka kita akan diberikan lebih. Dalam hal ini tidak hanya berupa barang, harta benda yang kita miliki, tapi lebih-lebih sikap, sifat, perilaku yang kita rawat dengan baik, yang kita pelihara dengan baik, seperti keramahan, kejujuran, tanggung jawab, sapaan, sopan santun, pikiran yang positif, dan perasaan yang positif, tidak banyak berprasangka buruk atau tidak berprasangka buruk pada diri sendiri dan orang lain, dan itu kita pelihara dengan baik, maka kita akan ditambahkan, dan itu akan menjadi nilai tersendiri, nilai tambahan bagi kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang menarik. Dan tentu saja juga bisa merupakan barang-barang atau benda-benda, kalau kita merawat dengan baik, kita akan ditambahkan. Dan selanjutnya yang kelima yang perlu kita perhatikan untuk menjadi pribadi yang menarik dan melayani adalah membangun antusiasme. Kita antusias dari mulai bangun pagi sampai kita tidur. Yakinlah kalau kita antusias dalam hidup ini, itu juga akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk juga memiliki antusiasme yang sama. Kalau pimpinan itu penuh antusiasme, maka anggota juga akan penuh antusiasme. Walaupun tentu kadang kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami permasalahan, tapi kalau kita penuh antusiasme, maka hal-hal itu juga dimudahkan untuk dapat dicarikan jalan keluarnya, untuk diselesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir menurut saya yang perlu kita usahakan agar kita menjadi pribadi yang menarik dan melayani adalah, kalau seandainya usaha-usaha kita ini belum menarik bagi orang lain, atau tidak menjadikan orang lain itu tertarik pada diri kita, pada gagasan kita, opini kita, dan seterusnya, kita berikan waktu sampai orang lain itu paham, sampai orang lain tertarik pada gagasan kita, ide kita, tertarik pada diri kita. Dan kita jangan bosan-bosan untuk mempengaruhi, jangan bosan-bosan untuk menjelaskan, jangan bosan-bosan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang lebih lagi, sehingga orang lain makin tertarik atau menjadi tertarik dan memahami apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, apa yang kita sampaikan dari gagasan atau ide kita. Itulah saudara dan saudari, beberapa hal yang perlu kita usahakan untuk menjadi pribadi yang menarik dan melayani. Menjadi pribadi yang menarik itu berpusat pada diri sendiri, bagaimana kita mengembangkan diri, bertumbuh kembang menjadi pribadi yang dewasa, yang matang, yang menarik. Sedang melayani adalah usaha kita berpusat pada pribadi orang lain, pada orang-orang lain, bagaimana kita semakin bisa melayani mereka dengan penuh kerelaan, sehingga kita semakin berkembang untuk menjadi pribadi yang menarik dan melayani.
Sekian, terima kasih. Anda pasti bisa.